Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hukum Gauss atau biasa dikenal dengan flux listrik. Nah, apa sih hukum Gauss itu? Nah, hukum Gauss adalah hukum yang dikemukakan oleh seorang ahli matematika dan fisika asal Jerman, yakni Carl Friedrich Gauss. Dan bunyi dari hukum Gauss yaitu jumlah flux listrik yang menembus permukaan tertutup itu sebanding dengan jumlah muatan listrik di dalam permukaan tersebut dan dibagi dengan permitivitas udara. Selanjutnya, flux listrik di sini dapat didefinisikan sebagai banyaknya garis medan listrik yang menembus permukaan luas. Nah, ini ilustrasinya teman-teman. Nah, tanda panah kuning yang bisa dilihat di ilustrasi tersebut merupakan flux listrik. Flux listrik ini dipengaruhi oleh besar medan listrik. Nah, flux listrik ini bisa digunakan buat mengukur kekuatan medan listrik pada luas tertentu yang disebut dengan permukaan Gauss. Luasnya bagaimana teman-teman? Nah, teman-teman pastinya belum tahu kan? Saya akan tampilkan ilustrasi dari luasnya. Nah, ini gambarnya teman-teman. Permukaan di sini ada permukaan 3 dimensi. Permukaan 3 dimensi tersebut biasanya disebut dengan permukaan Gauss, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Gampangnya, permukaan inilah tempat flux listrik dihitung. Nih. Ini ada permukaan Gauss-nya, teman-teman. Ini permukaannya. Dan ini ada elemen luas permukaan Gauss. Di sini ada muatan titiknya. Gitu. Dan ini gambar yang seperti tadi, yang seperti awalnya tadi. Nah, pastinya sampai sini udah jelas kan ya untuk penjelasannya. Ternyata setiap benda itu memiliki medan listrik, teman-teman. Dengan flux listrik yang bisa dihitung ya. Lantas gimana ya cara menghitung kekuatan medan listrik pada sesuatu benda? Nah, habis ini saya akan menjelaskan rumus dari hukum Gauss atau flux listrik, teman-teman. Yuk, next. Nah, ini adalah rumus dari hukum Gauss atau flux listrik. Di sini ada flux listrik, tanda flux listrik, dan Q yaitu muatan yang dikelilingi oleh permukaan tertutup. Dan untuk ini yaitu permitivitas ruang hampa. Untuk rumusnya terbagi dua ya teman-teman. Ada kayak dua cabang gitu, yaitu ada bila gaya jatuh tegak lurus dan bila tidak tegak lurus. Nah, bila tidak tegak lurus itu maksudnya memiliki sudut ya teman-teman. Dan di sini untuk tegak lurus itu bedanya di sini kalau yang tidak tegak lurus itu memakai cos theta, dan yang kalau jatuh tegak lurus itu tidak memakai cos theta, teman-teman. Nah, lanjut ya untuk contoh soal biar lebih paham. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama yaitu ada medan listrik sebesar 2000 Newton per kolom melewati suatu bidang dengan luas permukaan sebesar 10 meter persegi secara tegak lurus. Besarnya flux listrik yang melewati permukaan bidang tersebut adalah. Nah, di sini sudah dijelaskan. Ini typo ya teman-teman. Secara tidak tegak lurus. Nah, kalau tidak tegak lurus, tadi kan sudah dijelaskan bahwa terdapat cos theta, teman-teman. Jadi, untuk untuk rumusnya yaitu ada sudah diketahui semua ya teman-teman. Untuk E-nya yaitu 2000 Newton per kolom dan untuk A-nya yaitu 10 meter persegi. Nah, kita langsung aja masukkan dari rumus yang tadi sudah saya paparkan. Itu tinggal masukkan E-nya 2000 dikali 10 dikali cos 0, yaitu karena tidak ada sudut yang terlalu seperti 60 derajat yang terlihat banget kayak miringnya, karena ini kan 0 jadi tidak terlihat. Dan untuk ini sendiri yaitu kalau saya kalikan langsung pakai 10 pangkat 4 karena ini 0-nya ada 4 ya teman-teman. Dan untuk cos 0 sendiri itu 1. Jadi untuk hitungannya langsung aja karena jika dikali 1 ya memang jawabannya ini.
Jadi hasilnya yaitu 2 kali 10 pangkat 4. Itu teman-teman, aslinya jawabannya itu 20.000, tapi saya singkat seperti ini, 2 kali 10 pangkat 4 Newton meter persegi per kolom. Itu teman-teman untuk hasilnya. Untuk hasilnya yaitu C. Nah, sudah paham kan untuk kali ini untuk soal dari hukum Gauss? Baik, terima kasih sudah menonton video penjelasan saya mengenai hukum Gauss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.